Ya, one, two, three, rolling and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Sidadah, NPM 2240701124. Nah, di video ini saya akan membagikan hasil dari project based learning saya untuk mata kuliah pakan dan nutrisi non-ruminansia. Nah, presentasi saya akan membahas tentang penyerapan nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin D atau kalsium dan vitamin B12. Nah, untuk yang pertama ini ada protein. Proses penyerapan protein ini dimulai dari mulut. Makanan masuk ke dalam mulut tentu saja bersamaan dengan nutrisi lainnya seperti karbohidrat, vitamin, lemak, mineral yang bercampur dalam makanan. Nah, makanan ini kemudian masuk ke mulut, kemudian dihaluskan, membentuk bolus, dan nantinya bolus akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, eh, mulailah pencernaan protein secara kimiawi. Di lambung ini, pada saat protein masuk, maka lambung akan melepaskan asam klorida HCl dan juga pepsinogen. Nah, di mana asam klorida ini akan membentuk perubahan pepsinogen menjadi pepsin dan juga klorida ini akan membantu protein berubah menjadi peptida. Nah, di sini protein yang berubah menjadi peptida masih dalam bentuk peptida, belum menjadi asam amino tunggal. Masih berbentuk amino berikatan. Jadi nantinya pada saat protein sudah berubah bentuk lebih sederhana, dia akan masuk ke dalam usus halus. Eh, Kemudian pankreas meresponnya. Nah, responnya itu akan mengeluarkan beberapa enzim pankreas protease seperti tripsin dan juga karbosipeptida dan lain-lain. Nah, di sini dengan bantuan pepsin, peptida tadi itu akan diubah menjadi asam amino, ya asam amino dan juga di usus halus akan diubah menjadi asam amino. Bentuk akhir dari pencernaan dan penyerapan kimia adalah asam amino. Jadi di usus halus setelah menjadi asam amino itu akan masuk ke dalam masuk akan diedarkan ke seluruh tubuh, ya termasuk ke dalam hati. Memang hampir sebagian besar mayoritas ini akan masuk ke dalam hati. Nah, hati itu akan di metabolisme yang sama, ada beberapa saat sini akan bersifat toksin dan diatur oleh asam amino. Nah, di sini asam amino yang sudah berbentuk itu akan diserap masuk ke dalam seluruh tubuh. Nah, kemudian ini ada proses pencernaan karbohidrat. Nah, proses pencernaan karbohidrat ini dimulai dari mulut, melibatkan seperti pengunyahan sebagai proses mekanis dan aktivasi enzimatis. Kelenjar ludah di mulut mengeluarkan itu air liur yang melapisi partikel makanan yang mengandung karbohidrat tersebut. Air liur ini mengandung enzim amilase yang memecah ikatan antara unit-unit gula dalam disakarida, oligosakarida, dan juga pati. Amilase sudah berfungsi memecah amilosa dan amilopeptin menjadi rantai glukosa yang lebih kecil.
seperti dextrin dan juga maltosa. Akibat pemecahan pati ini, konsentrasi maltosa meningkat di mulut. Nah, hal tersebut akan menambah rasa manis pada makanan yang kita kunyah. Meskipun demikian, hanya sekitar 5% pati yang terulek di mulut. Setelah melalui mulut, makanan masuk ke dalam lambung. Di sini tidak terjadi pemecahan kimia lebih lanjut pada karbohidrat karena enzim amilase tidak aktif dalam kondisi asam lambung. Namun proses mekanis tetap berlanjut dengan kontraksi yang kuat di lambung, mencampurkan karbohidrat menjadi campuran zimus yang lebih seragam. Zimus kemudian secara bertahap dikeluarkan dari lambung ke bagian atas usus kecil. Nah, di usus kecil ini pankreas melepaskan cairan pankreas yang mengandung enzim amilase pankreas. Enzim ini melalui kembali pemecahan dextrin menjadi rantai karbohidrat yang lebih pendek. Nah, selain itu sel-sel usus kecil yang melapisi villi melepas enzim disakaridase yang terdiri dari sukrase, maltase, dan juga laktase. Sukrase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase memecah maltosa menjadi 2 unit glukosa dan laktase memecah laktosa menjadi galaktosa dan juga glukosa. Selanjutnya setelah karbohidrat dipecah menjadi unit gula tunggal, mereka diangkut ke dalam sel usus kecil. Membran usus kecil memiliki banyak protein transport yang membawa monosakarida dan nutrisi lainnya ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Dengan demikian, pencernaan karbohidrat melibatkan serangkaian proses yang kompleks namun terkoordinasi dengan baik untuk memastikan bahwa nutrisi dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya ini lemak. Pencernaan lemak seperti pencernaan pada protein dan juga karbohidrat, yaitu dimulai dari mulut. Nah, di mana lipase lingual dan lipase pengunyah berperan dalam menghidrolisis dan memecah lipid lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, setelah melewati mulut, lipid bergerak menuju lambung. Nah, di lambung lipid ini masih dalam bentuk trigliserida. Nah, ketika lipid membawa keasaman dari tetesan lemak lambung mencapai duodenum. Keasaman lambung ini merangsang sel-sel usus halus untuk memproduksi hormon kolesistokinin atau CKK dan sekretin. Nah, kalau kolesistokinin berperan penting dalam merangsang produksi dan sekresi empedu dari kantong empedu. Nah, selain itu kolesistokinin juga merangsang pelepasan enzim pankreas. Sekretin di sisi lain merangsang sekresi bikarbonat dari pankreas. Nah, bikarbonat ini penting untuk meningkatkan pH intraluminal menjadi sekitar 6,5 yang menciptakan lingkungan optimal untuk aktivitas enzim enzim pencernaan. Ketika lipid memasuki duodenum, mereka bercampur dengan empedu dan enzim lipase pankreas. Garam empedu membantu dalam mengemulsi lipid dengan lapisan mereka yang membuat lemak lebih mudah dipecah. Lipase pankreas kemudian memecah trigliserida
menjadi asam lemak bebas dan monogliserida. Proses ini menghasilkan misal yaitu struktur berbentuk bola yang terdiri dari garam empedu, eh, asam lemak, kemudian monogliserida, kolesterol, dan juga fosfolipid. Nah, misal ini memungkinkan monogliserida dan asam lemak untuk diangkut dan diserap melintasi membran apikal enterosit di jejunum. Garam empedu yang telah membantu emulsi lipid tetap berada di dalam lumen usus dan diserap kembali pada tahap ini. Nah, sebaliknya, mereka akan secara aktif diserap kembali di ileum terminal dan memasuki sirkulasi portal ke dalam hati, suatu proses yang dikenal dengan siklus enterohepatik. Asam lemak dan monogliserida yang telah diserap di jejunum kemudian dikemas dalam sel untuk membentuk kilomikron yang matang. Kilomikron yang telah matang berikatan dengan membran basolateral dan diangkut ke sistem limfatik usus. Dari sini mereka didistribusikan ke seluruh tubuh melalui proses difusi. Kilomikron ini berperan penting dalam pengangkutan lemak dari usus ke jaringan-jaringan tubuh lainnya, dan juga menyediakan sumber energi dan bahan dasar untuk berbagai proses biologis. Nah, kemudian vitamin D. Vitamin D dapat diperoleh dari makanan, sinar matahari, ataupun diproduksi oleh kulit dalam bentuk D3. Namun bentuk ini, namun dalam bentuk itu D3 belum aktif. Nah, pertama vitamin D3 dibawa ke hati dan diubah menjadi kalsevidol, kalsevidiol, selanjutnya kalsivediol berjalan menuju ke ginjal dan diolah menjadi kalsetriol. Bentuk aktif dari vitamin D. Kalsium ini diangkut ke dalam sel melalui transporter dan kemudian mengikat protein sitosal yang disebut dengan kalbidin. Proses ini memungkinkan kalsium untuk bergerak melalui sel dan keluar ke aliran darah melalui pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Kemudian peran kalsetriol. Nah, kalsetriol memiliki peran penting dalam proses ini, dalam bertindak sebagai resporter vitamin D atau resporter kalsium. Nah, ketika kalsetriol berikatan dengan resporter vitamin D, kompleks ini masuk ke dalam nukleus sel dan mengaktifkan program genetik. Kemudian aktivasi genetik. Nah, aktivasi ini meningkatkan ekspresi gen yang terlibat dalam translasi, transkripsi, dan juga produksi transporter kalsium. Sehingga memungkinkan lebih banyak kalsium diserap ke aliran darah. Kemudian yang terakhir itu ada B12. Vitamin B12 diperoleh dari makanan hewani dan juga proses penyerapan dimulai dari mulut dengan bantuan kelenjar saliva ya seperti penyerapan protein, karbohidrat dan juga lemak dimulai dari mulut. Nah,
dengan bantuan kelenjar saliva yang menghasilkan haptokirin atau transkobalamin 1, vitamin B12 kemudian menuju ke lambung, di mana pepsinogen diubah menjadi pepsin oleh asam klorida yang dihasilkan oleh sel parenkial lambung. Asam klorida dan pepsin membantu melepaskan vitamin B12 dari makanan. Vitamin B12 yang bebas kemudian memiliki afinitas tinggi untuk mengikat protein R di dalam lambung, membantu kompleks vitamin B12R. Kompleks ini kemudian menuju duodenum, bagian pertama usus halus, di mana pankreas mengeluarkan enzim amilase dan juga protease yang membantu memecah protein. Enzim protease memecah kompleks vitamin B12R, membebaskan vitamin B12. Vitamin B12 bebas ini kemudian memiliki afinitas tinggi terhadap faktor intrinsik, membantu kompleks vitamin B12 faktor intrinsik. Kompleks ini kemudian berjalan menuju ileum, bagian akhir dari usus halus, di mana terdapat reseptor untuk faktor intrinsik di sel ileum. Ketika kompleks vitamin B12 faktor intrinsik berikatan dengan reseptor ini, kompleks tersebut diinternalisasi melalui proses endositosis. Setelah diserap, vitamin B12 dilepaskan ke dalam plasma darah, di mana ia berikatan dengan protein plasma yang disebut dengan transkobalamin 2. Nah, transkobalamin 2 ini berfungsi mengantarkan vitamin B12 ke jaringan tubuh. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.